Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa bergabung dalam room perkuliahan ini untuk kembali pada mata kuliah urinalisis dan analisa cairan tubuh lainnya. Baiklah, perkuliahan ini kita akan melanjutkan materi dari paparan kelompok dari kelompok 6 sampai kelompok 8. Nah, untuk kelompok 6 ini sendiri akan membahas analisa cairan amnion, kemudian kelompok analisa feses, dan kelompok 8 akan membahas mengenai analisa sekret vagina. Nah, untuk kelompok 6 sebelum kalian presentasi, Ibu mau cek dulu apa yang presentasi ini ada di ruang Zoom ini atau tidak. Untuk Andi Ersya Aulia ada? Andi Ersya Aulia ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau Adolfina Fairunan? Hadir, Bu. Alfrika Dako? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Yusril? Ada ya? Saya, Ibu. Oke, Pak Weli Putri? Pak Weli Putri? Tidak ada. Utami Amalia? Hadir, Ibu. Ya, jadi untuk kelompok 6 ada 2 orang yang belum masuk ke ruang Zoom, Di. Nanti mungkin ketua tingkat bisa mencatat namanya. Nah, dalam diskusi kali ini, itu Ibu mengingatkan kembali sesuai dengan kesepakatan kontrak kuliah kita bahwa perkuliahan ini diharapkan kalian bisa mengaktifkan video, kamera dari platform yang kalian punya, baik itu HP ataupun laptop. Kemudian kalau tidak ada yang ingin bertanya, bisa memut audionya supaya tidak mengganggu proses perkuliahan kita. Dan nantinya untuk sesi diskusi, presentasi dulu kelompok 6 sampai kelompok 8. Setelah selesai presentasi yang diatur oleh moderator, baru kita masuk ke sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini tentunya yang pertama beri kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ke kelompok yang presentasi. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan masukan ataupun pertanyaan bagi kelompok yang melakukan itu sendiri, Dik. Oke, baiklah. Untuk itu Ibu silakan pada kelompok 6 untuk bisa share materinya dan moderatornya bisa mengambil alih sesi diskusi kali ini. Silakan. Silakan untuk kelompok 6. Siapa nanti yang share materinya? Bu, sebenarnya yang share screen tuh Faweli, Bu. Cuma mungkin lagi terkendala jaringan, jadi mungkin minta waktunya Ibu beberapa menit untuk share screen lagi. Kalau bisa yang share materinya itu yang punya jaringan bagus, Di. Jadi harus ada backup dari teman kelompok atau teman yang lain yang punya jaringan bagus, itu bisa bantu kelompok yang mau share. Karena kalau tidak bagus jaringan nanti pada saat share materi itu akan terkandas-kandas, Ki. Yang mau share materinya sudah ada di ruang Zoom ini? Mungkin saya yang ambil alih, Bu, untuk share screen-nya, tapi mungkin saya nyalakan dulu laptop, Ibu.
Oh, ada mie muncul nih, Bu. Iya, ada Mi Dek. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 6 bisa presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang analisis cairan amnion. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari bisa slide selanjutnya. Tunggu nah. Ya baik, saya lanjut untuk anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Utami Amalia, yang kedua ada Faweli Putri, yang ketiga Muhammad Yusril, yang keempat saya sendiri Alfrika Dako, yang kelima Adolfina Pairunan, dan yang terakhir Andi Ersya Aulia. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman kelompok saya untuk membawakan materi mengenai cairan amnion. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas atau masih putus? Sudah jelas nih suaraku, Ibu? Sudah jelas nih suara aku, Ibu? Sudah Maaf, jelas, Elin, cuman putus. kelompok 6 kalau bisa share slideshow Ki, Pak PPT. Jadi klik dulu ini enable editing, baru pilih slideshow di. Klik dulu ini pilihan enable editing. Yang di bagian atas, kemudian slideshow Ki. Bisa Ji? Ronaldo ya yang share. Kita klik enable editing dulu baru kita slideshow Ki. Ini bagian atas. Ibu sudah mengikuti show, Ibu. Oh, sama Ibu belum slideshow. Sudah slideshow Ki sekarang? Iya, Ibu. Tunggu buku ulang. Ih, pakai laptop deh.
Oke. Ya, sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jelas nih suaraku, Ibu. Jelas tapi putus-putus. Maksudnya putus-putus kayak suara tak, tapi kedengaran, Ji. Oh iya, baik. Kami dari kelompok 6 yaitu membahas materi mengenai analisis cairan anion atau cairan ketuban. Nah, adapun untuk uraian materinya, yang pertama itu ada definisi, proses pembentukan, fungsi dan kandungan, amniosintesis, dan analisis cairan anion. Yang pertama kita ke definisi amnion. Nah, definisi amnion atau cairan ketuban merupakan pelindung dan bantalan untuk proteksi sekaligus menunjang pertumbuhan janin. Cairan amnion ini mengandung banyak sel janin seperti granulo, Slide-nya enggak berjalan, Ki. Ya, oke. kaseosa. Adapun untuk fungsi dari cairan amnion juga penting adalah untuk menghambat bakteri karena mengandung zat seperti fosfat dan zinc. Nah, pada cairan ketuban ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan janin. Yang proses pembentukan cairan amnion. Nah, cairan amnion diproduksi oleh janin maupun ibu dan keduanya memiliki tersendiri pada setiap usia kehamilan. Yang pertama, kehamilan awal, cairan amnion sebagian besar diproduksi sekresi epitel selaput amnion. Yang kedua, dengan bertambahnya usia kehamilan, produksi cairan didominasi oleh kulit janin dengan cara difusi membran. Yang ketiga yaitu pada kehamilan 20 minggu saat mulai kehilangan permeabilitas ginjal, janin pada kehamilan 20 minggu saat kulit janin mulai kehilangan permeabilitas, ginjal janin mengambil alih peran tersebut memproduksi cairan amnion. Dan yang keempat yaitu pada tahap selanjutnya sekitar 500 ml per hari cairan amnion disekresikan dari urin janin dan 200 ml dari cairan trakea. Selanjutnya itu fungsi dari cairan amnion. Yang pertama adalah cairan amnion ini merupakan komponen penting dan perkembangan janin selama kehamilan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu di mana pada awal embryogenesis merupakan perpanjangan dari matriks ekstraseluler dan di sana terjadi difusi dua arah antara janin dan pada usia kehamilan 8 minggu. Pak Weli, jaringan tak enggak bagus, Ki. Enggak jelas apa kita bilang, Ki. Baik, kita beralih ke bahasan mengenai fungsi cairan amnion. Yang pertama, cairan amnion ini merupakan komponen bagi pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Nah, pada awal embryogenesis, amnion merupakan perpanjangan dari matriks ekstraseluler dan di sana terjadi difusi dua arah antara janin dan cairan amnion. Pada usia kehamilan 8 minggu, terbentuk uretra dan ginjal. Janin mulai memproduksi urin. Selanjutnya, janin mulai bisa menelan. Ekskresi dari urin, sistem pernafasan, sistem digestivus, tali pusat, dan permukaan plasenta menjadi sumber dari cairan amnion. Yang kedua yaitu sebagai kantong pelindung di sekitar janin. Nah, di sini yang memberikan ruang bagi janin untuk bergerak, tumbuh meratakan tekanan uterus pada partus dan mencegah trauma mekanik dan trauma termal. Yang ketiga itu berperan dalam sistem imun bawaan. Maksudnya di sini kenapa? Karena memiliki peptid antimikrobial
terhadap jenis bakteri dan fungi patogen tertentu. Nah, selanjutnya itu kandungan dari cairan amnion. Kandungannya itu terdiri dari 98% cairan amnion adalah air dan 2%-nya itu seperti elektrolit, peptid, karbohidrat, lipid, dan hormon. Mungkin sekian dari saya persilahkan kepada teman kelompok. Oke, baik. Jadi sekarang adalah proses amniosintesis. Jadi apakah yang dimaksud proses amniosintesis? Jadi amniosintesis di sini adalah suatu teknik untuk mengambil cairan amnion yang berasal dari rahim, di mana kita menggunakan jarum dan melalui pendekatan transabdominal dan di bawah bimbingan USG secara terus-menerus. Nah, amniosintesis juga ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui apakah janin itu mengalami kelainan genetik atau tidak. Nah, proses amniosintesis juga ini dilakukan sekitar menginjak usia kehamilan 15 sampai 20 minggu usia kehamilan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut merupakan proses pengambilan cairan amnion. Nah, pada gambar di sini saya akan menjelaskannya. Di sini kita dapat melihat penggunaan spuit dan penggunaan alat yang bernama ultrasonografi atau USG. Nah, di sini bisa kita lihat proses amniosintesis ini secara terus-menerus petugas laboratorium atau petugas yang mengambil cairan amnion ini melakukan proses USG secara terus-menerus agar kita dapat mengetahui titik di mana kita akan melakukan penusukan di perut ibu hamil agar kita dapat mengambil cairan amnion tersebut dari rahimnya. Selanjutnya, bagaimanakah proses pengambilan cairan amnion itu tersendiri? Jadi, perlu teman-teman ketahui, proses pengambilan cairan amnion ini dilakukan di rumah sakit atau di laboratorium klinis. Dan proses pengambilan cairan amnion ini juga dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terlatih secara khusus dan dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Kemudian, cairan amnion ini juga cairan amnion ini sebelum pengambilan cairan amnion ini kita lakukan proses pra-analitik, di mana proses pra-analitik ini dimaksudkan yaitu persiapan pasiennya kita. Nah, sebelum kita mengambil cairan amnion ini, salah satu hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita mengedukasi pasien atau menjelaskan ke pasien bagaimanakah proses tindakan pengambilan cairan amnion tersebut agar pasien mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan kepada tubuhnya nantinya untuk pengambilan cairan amnion, dan juga agar pasien tidak bertanya-tanya lagi bagaimana dan tidak kaget ketika dilakukan proses pengambilan amnion. Ya, cairan amnion. Jadi itulah fungsinya kita harus mengedukasi pasien sebelum melakukan tindakan. Nah, setelah kita menjelaskan proses pengambilan cairan amnion kepada pasien, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita membaringkan pasien di tempat tidur, kemudian kita memulai proses ultrasonografi dengan ultrasonografi pada perut ibu hamil tersebut. Guna kita melakukan proses USG ini agar kita mengetahui di mana lokasi penusukan yang akan kita lakukan. Nah, salah satu fungsinya juga yaitu agar kita tidak pada saat melakukan penusukan kita tidak mengenai janin yang berada di dalam kandungan tersebut. Jadi, selama proses pengambilan cairan amnion, proses ultrasonografi ini akan dilakukan dari awal sampai akhir prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, setelah kita mengetahui di mana titik pengambilan cairan amnion ini, kita akan melakukan anestesi kepada pasien. Jadi apa yang dimaksud anestesi? Anestesi di sini adalah pemberian obat bius kepada pasien agar pasien tidak mengalami rasa sakit pada saat dilakukannya penusukan pada daerah perut ibu hamil. Karena ketika pasien tidak diberikan anestesi, maka pasien akan mengalami rasa sakit yang sangat hebat di perutnya, dan itu dapat berakibat fatal pada kesehatan ibu hamil tersebut. Nah, setelah kita melakukan proses anestesi kepada ibu hamil, kita akan membersihkan area perutnya dengan desinfeksi
agar tidak terjadinya infeksi ketika proses penusukan. Setelah kita melakukan proses desinfeksi di perut ibu hamil tersebut, kemudian kita melakukan penusukan di daerah rahimnya dengan menggunakan spuit dengan besar jarum itu sekitar 20-21 cm sampai terlihat adanya cairan masuk ke dalam spuit tersebut. Kita mengambil cairan amnion itu sebanyak 20 mili. Nah, selama proses penusukan tetap berjalan juga itu proses ultrasonografi. Nah, setelah kita melakukan penusukan, kemudian kita menarik secara perlahan spuit tersebut dan cairan tersebut kemudian dipindahkan di wadah yang steril dan segera dibawa ke laboratorium. Jadi jadi setelah proses pengambilan cairan amnion ini, dokter akan melakukan kontrol lebih lanjut kepada ibu hamil dan janin agar tidak terjadi komplikasi yang berkelanjutan. Jadi itulah tadi yang saya jelaskan mengenai proses amniosintesis dan proses pengambilan cairan amnion. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari teman saya mengenai bagaimana cara kita untuk mengambil cairan amniosintesis yang nantinya cairan amniosintesis ini akan kita lakukan pemeriksaan atau analisis terhadapnya. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa pemeriksaan yang sering dilakukan di laboratorium terhadap cairan amnion atau cairan ketuban. Yang pertama yaitu identifikasi kadar bilirubin. Nah, untuk pengujian kadar bilirubin ini biasanya dilakukan melalui uji spektrofotometri, di mana kita menggunakan spektro pada panjang gelombang 365 sampai 510 nanometer. Nah, biasanya hasilnya dari kadar bilirubin itu kita lihat dengan cara membaca grafik. Nah, untuk pembacaan grafiknya itu yang pertama, jika grafik berada pada zona 1 berarti janin tidak sakit atau sakit ringan. Kemudian, jika grafik berada pada zona 2 berarti janin sedang sakit, sakit sedang, dan memerlukan pemantauan yang tepat. Nah, untuk yang ketiga, jika grafik tersebut berada pada zona ketiga, berarti janin sakit berat dan memerlukan intervensi yang khusus. Nah, intervensi yang dimaksudkan di sini adalah ibu hamil tersebut harus selalu dikontrol oleh dokter karena takut mengalami komplikasi akibat dari bilirubin yang kadarnya itu naik sehingga mengakibatkan janin itu berada dalam fase sakit berat ataupun memerlukan intervensi yang khusus. Kemudian, nah, mengapa kita melakukan uji kadar bilirubin ini? Kadar bilirubin ini berhubungan langsung dengan derajat hemolisis dan secara tidak langsung memprediksi anemia pada janin. Kita tahu sendiri bahwasannya janin yang baru lahir itu sangat rentan terkena yang namanya anemia hemolitik. Nah, penyakit anemia hemolitik pada bayi yang baru lahir itu biasanya terjadi karena kerusakan sel darah merah, sehingga menyebabkan terjadinya anemia. Nah, biasanya pengujian kadar bilirubin ini berkaitan erat dengan bagaimana cara dokter memprediksi apakah ketika janin ini lahir atau bayi ini lahir, apakah dia bisa terindikasi mengalami yang namanya anemia hemolitik seperti itu. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji makroskopis, di mana kita tahu sendiri bahwasannya uji makroskopis ini adalah suatu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara langsung, di mana kita melihat secara langsung. Nah, untuk di sini kami akan menjelaskan mengenai uji karakteristik dari warna cairan dari amnion atau cairan ketuban yang telah tadi dikumpulkan melalui proses amniosintesis. Nah, untuk normalnya cairan amnion ini dia tidak berwarna hingga keruh sedang. Nah, ketika warna dari amnion ini tidak berada pada warna normal, itu ada beberapa indikasi mengapa sampai cairan tersebut berwarna seperti itu. Nah, contohnya kalau cairan amnionnya berwarna merah, berarti cairan amnion ini bercampur darah atau terkena traumatic trap, trauma abdomen, atau perdarahan intraamnion.
Nah, untuk ketika cairan amnion ini berwarna hijau, berarti ada indikasi bahwasannya ada terjadi mekonium dan pertanda bahwasannya janin mengalami yang namanya gawat atau gawat janin. Kemudian untuk ketika warna cairan amnion ini berwarna merah gelap sampai coklat, itu menandakan adanya indikasi kematian pada janin. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pemeriksaan kelainan genetik pada cairan amnion atau cairan ketuban. Nah, di sini ada dua cara yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan uji kelainan genetik. Yang pertama menggunakan rapid test dan yang kedua yaitu menggunakan prosedur pembuatan karyotyping seperti itu. Nah, untuk cairan amnion ini biasanya cairan amnion yang diaspirasi melalui proses amniosintesis ini biasanya mengandung sel-sel janin yang akan diperiksa di laboratorium untuk kemungkinan kelainan kromosom maupun penyakit pada janin. Biasanya digunakan dua hasil tes, yaitu rapid test dan juga full karyotype. Nah, untuk rapid test sendiri, dia mencari kelainan pada kromosom tertentu, biasanya bagian dari sel-sel tubuh yang membawa gen. Rapid test ini mengidentifikasi sejumlah kondisi kromosom yang menyebabkan kelainan fisik dan mental. Di antaranya yang pertama Down syndrome, di mana Down syndrome ini kelainan genetik yang disebabkan dari kelainan kromosom ekstra 21. Kemudian indikasi yang kedua yaitu Edwards syndrome, di mana kelainan genetik ini biasanya disebabkan oleh kelainan ekstra 18. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sindrom Patau, di mana biasanya kelainan genetik ini disebabkan oleh kelainan kromosom ekstra. Nah, untuk yang tadi yang saya sebutkan ada dua tes. Tes yang kedua itu adalah tes full karyotype, di mana full karyotype ini merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk uji kelainan genetik. Nah, di full karyotype ini, setiap sel dalam tubuh mengandung 23 kromosom. Full karyotype memeriksa semua dari kromosom ini. Jadi dia memeriksa keseluruhan dari 23 kromosom ini. Sel-sel dalam sampel cairan ketuban atau cairan amnion diperiksa di bawah mikroskop untuk memeriksa jumlah kromosom dan tampilan pada kromosom. Nah, biasanya ada hasil yang tidak jelas. Ini bisa disebabkan oleh darah ibu yang mengkontaminasi sampel cairan ketuban yang mungkin telah mencegah sel-sel dari sel-selnya itu tumbuh dengan benar seperti itu. Mungkin untuk pemeriksaan lab selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Utami, yaitu pemeriksaan laboratorium pada cairan amnion. Lain halnya, pemeriksaan dilakukan ketika pada kasus pecah ketuban dini atau KPD untuk mengetahui apakah cairan yang keluar dari vagina itu adalah cairan amnion atau bukan. Dilakukan beberapa uji untuk mengetahui, diantaranya yang pertama itu uji nitrasi. Uji nitrasi dilakukan menggunakan kertas nitrasin yang akan berubah warna sesuai dengan pH cairan yang diuji. Cairan vagina memiliki pH normalnya 4,5 sampai 5,5 dan amnion memiliki pH 7,0 sampai 7,5. Jika kertas berubah warna menjadi biru, maka cairan tersebut adalah amnion. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis ini saat cairan amnion diperiksa di bawah mikroskop akan tampak pola seperti tanaman pakis yang sebenarnya adalah hasil dari kristalisasi garam cairan amnion. Yang ketiga, fibrinogetin, yaitu zat dengan berat molekul yang cukup besar dan terkandung dalam jumlah yang banyak di cairan ketuban. Deteksi dari zat ini dilakukan dengan uji ELISA. Fibrinogetin lebih dari 50 mg per mililiter mengidentifikasi cairan ketuban. Cairan amnion pasca analitik. Ketika semua pemeriksaan telah dilakukan, catat dan laporkan semua hasil pemeriksaan yang diminta. Kemudian berikan kepada dokter. Sesudah amniosentesis, dokter akan terus memantau denyut jantung janin dengan ultrasonografi
Komplikasi umum di amniosintesis adalah kematian janin. Komplikasi yang dapat terjadi dari prosedur ini termasuk infeksi kantung ketuban, tetapi risiko ini dapat dikurangi dengan prosedur steril. Pasien mungkin akan merasa nyeri atau kram pada perut pasca prosedur. Pasien dapat kembali melakukan aktivitas normal segera setelah prosedur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai analisis cairan amnion. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, yang pertama, cairan amnion merupakan pelindung dan bantalan untuk proteksi sekaligus menunjang pertumbuhan janin di dalam rahim. Cairan amnion diproduksi oleh janin maupun oleh ibu dan mempunyai peran tersendiri di setiap kehamilannya. Untuk fungsi dari cairan amnion, yang pertama, komponen penting pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua, sebagai kantong pelindung di sekitar janin. Dan yang ketiga, berperan dalam sistem imun bawaan. Untuk kandungan dari cairan amnion itu tersendiri, yang 98% dari cairan amnion adalah air dan sisanya adalah elektrolit, protein, peptid, karbohidrat, lipid, dan hormon. Untuk amniosintesis merupakan teknik untuk mengambil cairan amnion dari rongga rahim dan untuk menilai apakah janin tersebut mengalami kelainan genetik atau tidak. Untuk pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk memeriksakan cairan amnion ini, yang pertama ada identifikasi kadar bilirubin, yang kedua uji makroskopik, yang ketiga pemeriksaan kelainan genetik yang dibagi menjadi dua, yaitu rapid test dan full kariotip. Untuk kasus pecah ketuban, ada juga beberapa pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah cairan yang keluar dari vagina itu adalah cairan amnion atau bukan. Yang pertama ada uji nitrasin, yang kedua pemeriksaan mikroskopik, dan yang ketiga fibrinogetin. Baiklah, itulah keseluruhan dari materi kelompok 6 mengenai cairan amnion, mengenai analisis cairan amnion. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 yang telah mempresentasikan mengenai analisa cairan amnion yang sudah sangat baik. Hanya memang ada beberapa catatan yang dari Ibu yang ingin Ibu beri masukan dari referensi yang sudah diberikan dari kelompok 6 ini. Karena masih ada beberapa yang masih belum lengkap dari materinya. Hanya Ibu mungkin mohon maaf, Ibu ada pertemuan rapat sebentar sekali dengan Pak Ketua Jurusan. Jadi sekitar 15 menit rapatnya, baru kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 7 dan kelompok 8. Jadi baru Ibu kasih koreksi untuk semua keseluruhan penampilan atau presentasi dari kelompok yang lain. Tidak apa-apa Ji, kita tutup room dulu, ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi sekitar 15 menit atau 20 menit dari sekarang. Tidak apa-apa Ji, Dek? Ya, Bu. Iya, karena itu panggil untuk ada pertemuan SKP sebentar dengan pembahasan jadwal perkuliahannya kalian lagi untuk semester berikutnya. Jadi setelah itu baru kita lanjut sambil kelompok lain mempersiapkan materinya. Dan untuk kelompok yang nanti yang sudah Ibu beri masukan, tolong slide dan makalahnya kalau mau nilainya bagus diperbaiki kembali sesuai masukannya Ibu, ditambahkan, nanti akan diperbaiki nilainya juga. Untuk kelompok 6 sebentar Ibu kasih komentar juga sekalian sambil kelompok lain menyiapkan pertanyaan dari presentasinya kelompok 6. Tapi keseluruhannya sudah bagus. Nanti kita lanjut lagi sekitar 15 menit atau 20 menit dari sekarang Iya, Bu. Ibu mohon maaf. Ya, Bu. Pending dulu, nanti kita lanjut lagi setelah pertemuannya Ibu sekitar 10-15 menit tadi. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.